Masih bersama kami pemirsa di iNews Sore. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Mas Dodi bisa dijawab tadi yang sempat menggantung, apakah itu bentuk refleks dari seorang kepribadian, bagaimana dia harus spontanitasnya seperti itu begitu? Kalau ngelihat itu kan refleks ya, itu kan benar-benar refleks. Jadi ketika ada situasi kayak gitu, dia maunya apa, maka dia akan merespon seperti itu. Jadi apakah itu terbiasa seperti itu, maka itu yang mesti digali lebih lanjut lagi. Berapa event-event apa aja yang dia ngalamin prosesnya seperti itu. Jadi harus kembali ngelihat sekuensnya. Terus yang kedua, based on evidence, jadi berdasarkan faktanya dia harusnya seperti apa. Terus yang ketiga juga, kalau itu sudah dilakukan continue, artinya berulang cukup repetitif, maka baru bisa diasumsikan bahwa memang dia memiliki perilaku seperti itu. Jadi perilaku seperti itu maksudnya? Perilaku dalam artian kalau memang orangnya diasumsikan masyarakat selama ini begitu ya? Iya, tapi itu kan kembali lagi. Iya, kalau bisa jadi memang setiap kali ada seseorang yang melakukan hal yang sama dengan sekuens yang kurang lebih sama, maka bisa dianalogikan kalau secara psikologi itu kan bisa dianggap sebagai orang ini memang punya temperamen atau punya perilaku. Temperamen itu sebenarnya sifat atau kepribadian yang buruk atau sebenarnya sah-sah saja maksudnya? So relatif. Karena kan temperamen merupakan salah satu istilahnya sifat dari manusia ya kan, humanis begitu kan? Betul. Tinggal pentingnya adalah bagaimana yang bersangkutan mengendalikannya itu. Gitu ya. Mengelola itu. Jadi, kalau Pak Prabowo bisa mengendalikannya kira-kira menurut Anda? Bukan saya yang bisa menjawab itu. Karena artinya pakar mikroekspresi mungkin bisa mengerti gitu. Iya. Lebih kan kalau saya melihatnya sekuensialnya, artinya faktualnya ketika dalam situasi seperti itu bagaimana responnya. Jadi itu. Baik, kita tahan dulu Mas Dodi, kita punya informasi menarik berikut ini terkait dengan kedua capres. Ajakan bernyanyi sholawat bersama Nisa Sabian kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat ia menghadiri pidato kebangsaan di kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Ia diajak MC untuk bernyanyi bersama Nisa Sabian. Namun Prabowo menolak karena belum siap untuk bernyanyi dan akan memberikan pidato kebangsaan di kampus UKRI. Universitas Kebangsaan Republik Indonesia mengundang saya, tapi mungkin Anda lebih senang dengerin Nisha ya? Iya Pak. Ya? Boleh Pak, boleh Pak. Dengerin Nisha aja ya. Ya. Jadi Nisa, Bapak mau kamu nyanyi, Bapak dengerin. Karena aku nanti harus kasih ceramah di dalam. Asik. Suara saya jelek, jadi saya nggak. Pak, sekarang Nisa mau nyanyi depan Bapak nih Pak. Ayo Nisa. Ayo Sabian. Lagu apa nih? Sabian, Maulana. Ayo, Sabian. Namun Prabowo sempat unjuk kebolehan dengan menabuh gendang dan berjoget di atas panggung yang mendapat sambutan meriah para pendukung. Aksi panggung Prabowo ini menjadi viral di dunia maya. Aksi panggung juga pernah dilakukan calon Presiden Joko Widodo. Jokowi juga pernah menyanyikan lagu Din As-Salam yang dipopulerkan Nisa Sabian. Abtahiyat Wabsalam Ansaru wahalal kalam Jainuddin Najiro. Sudah, saya hanya apal itu. Saya hanya apa refnya, yang seterusnya Bapak Ibu suaranya lebih bagus dan lebih pintar saya kira. Momen Jokowi menyanyikan lagu Din As-Salam ini terjadi saat Jokowi memberikan pidato dalam acara festival Bintang Vokalis Kasidah Gambus tingkat nasional ke-23 di Asrama Haji, Jakarta Timur. Jokowi juga tidak lupa memuji Nisa Sabian yang mendapatkan penonton hingga 174 juta ketika menyanyikan lagu ini. Momen Jokowi menendangkan lagu Din As-Salam pun viral di media sosial.
Tim Liputan iNews melaporkan. Itu tadi kebolehan yang ditampilkan oleh kedua capres. Kalau tadi Prabowo joget, Jokowi dengan nyanyi. Nyanyi ya. Baik, saya ingin ke Mas Arya. Ini memang Jokowi suka nyanyi atau ini memang sengaja begitu untuk merebut hati masyarakat? Tadi sekarang ini kan eranya sudah tidak lagi pemimpin itu diposisikan dalam satu yang berjarak dengan yang dipimpin ya. Memang saya melihat era Pak Jokowi ini memotong mata rantai satu semacam trah politik kelas, ada kelas sosial tertentu yang mampu menjadi seorang pemimpin. Jadi memotong bahwa dia adalah lahir dari anak biasa yang status ekonominya bahkan cenderung kelas bawah. Nah, begitu juga akan mengikuti perilakunya gitu. Jadi perilaku kerakyatan, perilaku kehangatan, perilaku yang lebih bernuansa keakraban, itulah sebenarnya cara-cara yang sekarang dibutuhkan rakyat sehingga pemimpin tidak hanya mempunyai visioner atau visi ke depan, tapi juga mampu memberikan motivasi. Cara yang harus ditunjukkan adalah bagaimana behavior itu harus lebih mampu menciptakan partisipasi rakyat lewat berbagai usaha dan cara. Kalau itu sekarang tidak bisa, mohon maaf nih kalau diatur pidato yang demikian gesturnya dijaga, kemudian retorikanya, berpakaiannya tidak kekinian begitu ya Bang ya? Ya itu sudah nggak zaman lagi yang dimunculkan sekarang. Kadang struktur kalimatnya aja kadang malah nggak selesai, tapi kehendak subjektifnya yang lebih dilihat oleh seorang pemimpin. Jadi kalau di filsafat Jawa itu engarso sung tulodo ing madya mangun karso tutpuri handayan. Jadi pemimpin tidak hanya bisa memberikan contoh, tapi harus menjadi contoh kepada rakyatnya. Saat memberi contoh inilah perilaku tutur kata, perilaku kesantunan dan bagaimana keramahan seorang pemimpin itu nampak yang langsung bisa terlihat dalam kasat matanya seorang rakyat. Itu yang saya kira ditunjukkan oleh Pak Jokowi selama ini. Maka akhirnya muncul istilah belusukan, muncul istilah bagaimana Pak Jokowi tidak hanya mikir rakyat tapi mikir bersama rakyat. Itu kan tagline-tagline yang selama ini muncul, sehingga kadang pemimpin melihat, wah kok kebangetan masuk ke bawah lorong mengecek selokan. Itu memang perilaku rakyat dan perilaku pemimpin itu hanya beda di tingkat satu pengambil keputusan, satu rakyat itu. Tapi bagaimana persoalan rakyat ini harus senyawa dengan apa yang diberikan oleh pemimpin ini sekarang. Ada kecenderungan beberapa kepala daerah yang sekarang ini muncul nggak bisa lagi dengan gaya aristokrat atau baik. Kita punya informasi juga ini terkait dengan aksi lagi yang dilakukan oleh kedua capres berikut ini. Di hari yang sama, Kamis 6 Maret 2019, kedua calon presiden menjalani agenda yang berbeda di tempat yang berbeda pula. Namun, baik Capres nomor 01 Joko Widodo maupun Capres nomor 02 Prabowo Subianto sama-sama menunjukkan gerak-gerik yang cukup menyita perhatian publik. Jokowi tiba-tiba muncul di tengah padatnya KRL jurusan Jakarta-Bogor. Jokowi menumpang KRL dari stasiun Lenteng Agung, Jakarta Selatan usai memberikan sosialisasi mengenai kartu program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai di Gor Bulungan. Jokowi pun mengungkapkan alasannya menumpang KRL pada saat itu. Menurutnya hal tersebut ia lakukan secara spontan untuk merasakan sendiri padatnya penumpang di KRL pada saat jam pulang kerja. Tujuannya untuk melihat kondisi yang sebenarnya dan kita betul-betul merasakan betul kondisi sebenarnya. Mau bergerak aja nggak bisa, terutama yang dari Jakarta ke Depok itu udah mau bergerak aja nggak bisa. Oleh sebab itu di dalam gerbong pun banyak menyampaikan pada saya, Pak tambah keretanya dong Pak, Pak tambah gerbongnya dong Pak. Nah ketemu. Artinya memang harus tambah gerbong atau tambah kereta. Problemnya kalau tambah kereta berarti akan banyak persimpangan yang tutup terus.
Sementara itu, Capres nomor 02 Prabowo Subianto membuat heboh saat kunjungannya di Subang, Jawa Barat. Ketika disambut ribuan pendukungnya, Prabowo tiba-tiba membuka baju safari coklat yang dikenakannya dan melemparkannya ke arah para pendukung. Prabowo pun menjelaskan alasannya membuka baju saat ditanya oleh salah satu warganet di Twitter. Prabowo menyebut kejadian itu adalah refleks karena terbawa suasana yang sangat bersemangat. Entah benar-benar spontanitas atau beralasan, yang jelas gerak-gerik kedua capres sedikit banyak menunjukkan keinginan mereka untuk lebih dekat dengan rakyat. Bagaimana menurut Anda? Siapakah yang berhasil merebut simpati masyarakat? Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, pemirsa, seperti tidak kita saja yang penasaran, pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada, seperti juga penasaran apa sih sebenarnya yang dilakukan, tujuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo membuka bajunya begitu ya. Mas Ferry bisa memberikan jawaban, ataukah sebenarnya Pak Prabowo ini ingin menjadi seorang superstar begitu, bisa melemparkan baju? Gimana Mas Ferry? Ya, kita nanggapinya harus santai juga. Ini kan sifatnya humanis sekali. Kadang manusia kita sendiri juga larut dengan emosi massa dan lain sebagainya. Dan apa yang dilakukan Pak Prabowo Subianto seperti yang disampaikan Pak Prabowo sendiri, beliau memang dasarnya orangnya punya kepekaan, ya beliau melakukan lempar baju seperti itu ya biasa, bagus-bagus saja. Terus kemudian ketika Pak Prabowo Subianto yang dalam sesi dengan Mbak Nisa Sabian itu, beliau memang orangnya juga jujur, lugas. Beliau menyatakan beliau diajak nyanyi nggak bisa saya nyanyi, tapi ketika Mbak Nisa nyanyi terus dia main gendang, main joget-joget, ya mungkin dia memang bisanya itu. Beda kalau Pak Jokowi kan mungkin nyanyi yang sampai viral Zainuddin Ngajiro itu, terus kemudian naik kereta api dan lain sebagainya. Ya silakan, nggak apa-apa. Maksud saya ini bagian dari kegiatan kampanye yang sifatnya sangat humanis. Pemimpin beda-beda karakter, beda-beda gaya, kemudian ya masyarakat menjadi baik kalau melihat mereka pemimpin-pemimpinnya bisa bersifat sangat manusiawi. Tapi wajar nggak sih Bang sebagai calon kepala negara begitu kemudian membuka baju, melemparkan, kemudian juga berjoget bahkan di debat pertama begitu? Santai aja kan nggak apa-apa. Baik, zamannya sekarang udah zaman santai-santai aja Mbak. Zaman slow ya, Bang Ferry ya. Seperti Mas Arya Bima gitu bilang bahwa sekarang harus ngomong, harus tutur katanya diatur segala macam. Ini sekarang masyarakat sosial media yang mereka punya self organization, salah satu karakternya mereka nggak mau yang serba keteraturan itu. Teratur boleh, tapi juga memberikan ruang bagi improvisasi, bagi ruang kreativitas dan lain sebagainya. Jadi kita semua juga harus belajar untuk bisa menerima perilaku, tindakan, ucapan yang masih dalam batas-batas itu. Kita harus bisa menerima itu. Bang Ferry, tapi yang menarik adalah kalau kita melihat dari periode lalu begitu ya, Prabowo yang periode lalu begitu, tidak begitu ekspresif. Namun periode yang saat ini ekspresif sekali. Apakah mau mencuri trik dari Jokowi untuk lebih dekat dengan masyarakat begitu? Ya. Tapi kan juga nggak masuk ke gorong-gorong. Pak Prabowo nggak sampai lah. Bang Ferry dibilang sampai ngelihat laut gitu pas pada saat tsunami di Banten gitu ya. Tapi kan beda-beda. Tapi kalau Pak Jokowi mau masuk gorong-gorong atau lihat-lihat laut gitu ya nggak apa-apa juga. Karena kan memang beda-beda. Dan sudah belum ada Pak Ferry, ada Pak Ferry beda kali. Mas Arya, berarti sebenarnya tidak Pak Prabowo saja yang berubah begitu. Saya lihat juga banyak masyarakat beranggapan kalau Pak Jokowi mungkin terlihat sedikit berbeda. Pakar ekspresi pun melihat waktu di debat terlihat Pak Jokowi lebih intensif, lebih tegang begitu. Menurut Anda bagaimana? Yang berubah sekarang Pak Prabowo-nya menjadi lebih humoris. Humoris begitu ya. Pak Jokowi-nya sekarang yang lebih emosional. Bagaimana Mas Arya? Kalau saya mengenai keperpihakan itu tetap harus nampak. Saya ikuti betul dari wali kota, gubernur dan presiden. Itu keperpihakan terhadap kesantunan politik pada rakyat itu jelas. Dan tadi saya melihat kalau Jokowi naik kereta yang sekarang dinaiki, kemarin itu baru kereta rakyat,
itu pernah menjadi suatu barang mewahnya Jokowi. Ya. Karena bersepeda pun sulit dan cerita hidupnya dia memang orang susah. Jadi saya melihat kesusahan itulah yang sebenarnya melatar belakangi kebijakannya untuk rakyat ini nggak susah kan itu. Nah saya melihat dengan dia naik kereta itu tadi saya katakan bahwa tidak bisa pemimpin sekarang itu hanya mikir rakyat, tapi harus mikir benar bersama rakyat. Karena jadi mengetahui benar apa yang dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Itu gaya-gaya dia yang dia nggak bisa misalnya mau lempar bajunya kayak Pak Prabowo, dia itu siapa? Darah biru juga enggak, tapi teranya Pak Sumitra. Berbagai cara dilakukan oleh memang bisa para capres itu rebutan. Kalau Pak Jokowi kan teranya orang pinggir kali siapa yang mau nemu bajunya kan gitu loh. Ekspresi enggak mungkin dilakukan Jokowi. Karena singkatnya dialog kita saat ini mungkin boleh 2 kata untuk mewakili karakter dari Jokowi, Bang Arya? Ya visioner merakyat. Visioner merakyat. Baik, Mas Dodi bisa singkat saja 2 kata mewakili dua calon presiden kita ini. Ya, yang kalau Pak Prabowo satu sangat responsif. Baik. Dan saya sangat saya terbuka. Oke. Terus kalau Pak Jokowi itu kedekatan. Baik. Kedekatan dan 2 kata. Perhatian. Baik, itulah tadi dari Mas Dodi terkait dengan kedua capres dan juga memang berbagai cara dilakukan begitu untuk lebih dekat dengan masyarakat dan juga merebut hati para calon pemilih. Terima kasih Mas Dodi, Mas Arya dan juga Bang Ferry sudah bergabung bersama kami di Special Report, dan usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait dengan jelang pemilu. Masih banyak ditemukan kesalahan data pemilih tetap di sejumlah daerah. Informasinya saat lagi.